Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Implementasi jurus kedua, kelola emosi, dengan tema Yuk Kenali Emosi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, hari ini kita ketemu lagi dengan BK Klasikal kelas 9A ya. Terus kita mulai apa adanya kita baru dulu. Silakan kelas tiga. Ya, buat anak kalian. Tapi adanya dengan anak kalian kan. Ya, tapi ya, boleh anak kalian ya. Boleh? Oke, banyak. Adanya dengan sekian. Oke. Oke, ya. Nah, yang mana? Nah, boleh. Oke. Oke. Ya. Nah. Lihat. Bayang ini. Nah. Kalian. Kenapa? Apa? Harus boleh belajar. Oke. Ina. Nah, ini. Nah, ada yang apa? Oke. Ya, jadi teman-teman ini sudah tahu. Nah, selanjutnya. Supaya semangat kapan? Sekarang ini semangat. Ya. Terus semangat. Oke. Nanti semangat sekolah. Ya. Tapi sebelum itu, Ibu bukan kerja dulu. Tentang dulu kita semua. Kita sudah menaati kesepakatan kelas kita, yaitu tidak memakai kopi dalam gelas. Itu tidak disebutkan baik, kan? Tidak makan dan minum dalam gelas. Oke, kalau dia tahu tidak apa-apa, dan itu saja, ya. Oke, selanjutnya, 7 jurus BK, tahu langkah dan gerakannya? Bisa? Ayo kita berdiri semua, kita bergerak. Ayo, sama-sama. Mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menangkan situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat tumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. 7 jurus BKHB, bersama murid kata 7 jurus BKHB, 7 jurus akan ku ingat. Oke. Supaya kalian lebih tenang dan lebih fokus dan siap menerima pelajaran hari ini. Boleh dipejamkan dulu matanya sejenak.
Duduk dengan rapi ya. Duduk dengan tenang. Mulai sambil ditarik nafasnya perlahan. Ya, dirasakan sensasinya. Tahan sejenak, baru dihempaskan perlahan. Ulangi sekali lagi, tarik nafasnya. Tahan, dirasakan sensasi. Silakan dihempaskan, dihembuskan secara perlahan. Buka kembali matanya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa memberikan kalian semangat lagi, fokus kembali dan siap untuk menerima materi. Sudah mampu mengelola emosi, sudah tahu cara pengelolaannya, sudah tahu apa itu emosi, dan bagaimana cara mengaplikasikannya supaya kalian tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oke? Selanjutnya Ibu akan membentuk 4 kelompok. Nanti 4 kelompok itu akan dikasih tantangan menyusun pasal. Di dalam pasal itu ada emosi, ya. Jadi nanti kalian tebak emosinya apa dan ada pertanyaan dan buktinya. Setelah disusun salah satu biasanya merasa emosi sedih itu ketika saat marah dengan teman atau dekat dan berjauhan. Jelaskan kegiatan sehari-hari yang menimbulkan emosi tersebut. Dimarah, dijauhi teman, dan dibenci teman dekat. Bagaimana caraku mengembalikan emosi tersebut? Dengan cara diam dan menenangkan diri sendirian atau bermain dengan teman. Ada setelah disusun kita mendapat kaitan menulis A. Biasanya saya mengatakan yang pertama ketika mendapatkan kabar gembira atau nilai bagus. Berikan contoh kejadian sehari-hari yang menimbulkan emosi tersebut. Saya senang ketika mendapatkan nilai bagus. Tidak, saya senang ketika main bersama teman. Saya senang ketika senang bersama. Tiga, bagaimana cara aku mengendalikan emosi tersebut dengan cara membagi kesenangan ke teman. Gambar atau emosi apa yang tersebut bangga. Dua, pada kemudian kata-kata emoji bangga. Satu emoji bangga. Dua, menyelesaikan dengan cepat. Saya bangga ketika bangun pagi. Saya bangga bisa satu dua. Saya bangga ketika lebih awal.
Ya, dengan cara diam saja. Malu. Makanya saya mengatakan malu saat berasa berkohar. Atau mereka melakukan hal yang memalukan bahwa mereka berhubungan orang tidak ketika di tempat benar. Bagaimana cara aku mengendalikan emosi tersebut? Dan sebenarnya kita Oke. Lanjut. Setelah menyusun emosi yang Oke. aku biasanya merasa masih menangis itu ketika melihat dia dengan yang lain. Saat kaki tertunduk. Setelah kamu menyusun puzzle, emosi yang didapatkan yaitu emosi cemas. Aku biasanya merasakan emosi cemas itu ketika tidak mengerjakan tugas. Contohnya seperti mendapatkan informasi buruk, telat datang sekolah, dan ketika ada pengumuman juara. Bagaimana cara aku mengendalikan emosi tersebut? Dengan cara percaya diri, dengan mengatur nafas, dan merelaksasikan pikiran. Puzzle yang ekspresi yang kami dapatkan yaitu marah. Aku biasanya merasakan emosi marah itu ketika ada yang menggangguku. Yang menimbulkan emosi tersebut yaitu saat aku diganggu belajar, jika ada yang menarik jilbab, jika letak saat tidur. Dan cara aku mengendalikan emosi tersebut yaitu diam dan menenangkan emosi dan menetapkan istighfar. Astagfirullah. Jelaskan sedikit tentang emosi. Ya, emosi adalah perasaan yang muncul sebagai respon terhadap suatu situasi. Misalnya pada saat kalian masih punya emosi, mungkin pada saat menerima layanan, pada saat menyelesaikan KPD yang tadi, ada kalian yang merasa senang, ada yang merasa apa itu adalah sebuah tantangan, cemas ketika dikasih waktu sudah mau habis waktunya, cemas ketika kalian pada saat menyusun puzzle belum bisa terbentuk, dan banyak emosi lainnya yang tadi kelihatan pada diri kalian. Ya, karena kalian dihadapkan pada situasi, ya kan? Oke, selanjutnya ada contoh emosi dasar. Apa saja itu emosi dasar? Yang pertama adalah senang, sedih, takut, malu, kecewa, ya kan? Dan tentu sebagai manusia kita sudah pernah merasakan beberapa contoh emosi dasar tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, semua orang punya emosi. Itu hal yang normal dan wajar. Oke. Contohnya, kalian juga sudah menuliskan di LKPD. Ada saat nilai ulangan bagus, pasti kita akan merasa senang. Di sini ada saat diejek teman. Bagaimana emosi kalian? Apa? Sedih, ada marah. Kenapa sedih? Kenapa marah? Karena yang namanya diejek pasti tidak terima. Ya, tidak diterima, tidak langsung kita. Selanjutnya, saat akan tampil di depan kelas. Bagaimana perasaan kalian? Bagaimana? Ada yang cemas. Jadi kayak tadi ya, belum selesai pekerjaannya, terus ada waktu, sudah habis waktunya, ada rasa cemas yang muncul. Oke, selanjutnya. Mengapa kita perlu mengelola emosi? Jika emosi itu tidak dikelola, bisa berdampak buruk. Misalnya, merusak hubungan antar teman atau keluarga, membuat stres, tidak tenang, karena kita apa? Kepikiran, ya kan? Oke? Di sini juga ada menyesal setelah melakukan tindakan negatif. Contohnya nyata, tidak tahu kalau kita merasakan itu, ya kan? Tidak tahu kalau kita menyesal, ya? Yang tertentu ada dosa sendiri. Menyesal nggak? Sudah merasakan. Jika emosi dikelola dengan baik, maka kita bisa lebih tenang dalam menghadapi masalah. Selanjutnya adalah hubungan baik dengan orang lain. Selanjutnya hidup akan lebih sehat dan bahagia. Nah, selanjutnya di sini ada cara mengekspresikan emosi pada saat lagi marah. Misalnya ada yang ekspresikan emosinya itu dengan kegiatan positif, yaitu dengan cara berolahraga, dengan cara berwudu, ada yang bernyanyi, ada berlari, joget, ada yang melukis, ada yang melukis, ada yang curhat, oke, ada yang mengatakan, langsung mengatakan ekspresinya, langsung memunculkan. Selanjutnya di sini ada cara mengekspresikan sedih.
Biasa kalian dengar lagu-lagu dalam. Ya, kalau kita telusuri sang pencipta, sang penulis lagu itu ternyata mempunyai emosi di dalamnya, sehingga dengan kita mendengar lagu itu, kita sebagai pendengar itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh penyanyi ataupun penulis lagu. Ya kan? Kayak lagu yang sedih, lagunya siapa yang sedih itu? Lagu-lagunya Tiara, ya kan? Itu bisa sampai ke kita dan bisa kalau memang relate dengan keadaan kita bisa menangis misalnya mendengar lagunya seperti itu. Karena ada emosi yang dituangkan dalam lagunya, baik dari penulisnya ataupun dari penyanyinya. Ada yang menangis sampai udah, ada juga yang mendengarkan lagu, ada juga yang curhat ke orang yang tepat, ada yang duduk saja, dan ada yang melampiaskan dengan makan makanan yang enak. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada penguatan. Emosi itu ada, semua orang mengalami. Nah, cara mengelola emosinya yaitu dengan menjaga diri dan hubungan sosial. Selanjutnya, mulai sekarang mari kita gunakan cara yang sehat ketika marah. Ya, cara yang sehat ketika marah. Jadi tidak langsung melampiaskan misalnya marah terus langsung tampar orang atau bagaimana, itu tidak boleh ya. Tidak boleh langsung kekerasan atau menggunakan fisik. Ya, mungkin bisa dipanggil dulu, nasihat dulu, kita bicara dari hati ke hati. Selanjutnya ada sedih dan cemas. Itu adalah sangat pasti, kamu tidak bisa selalu mengendalikan apa yang terjadi padamu, tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana cara kamu meresponnya. Seperti ibu tadi ya, ibu tidak bisa mengendalikan apa yang ada di dalam pikiran kalian semua, tapi ibu hanya bisa mengendalikan respon ibu kepada kalian. Seperti itulah, mungkin tadi di dapur melepaskan bahwa ibu akan semangat dengan mengangkat video, mengangkat tugas-tugas ini, karena ibu akan menghilangkan pada saat ibu akan mengambil jawab. Ya kan? Ya kan? Ya. Oke, selanjutnya di sini ada ibu akan menggunakan film pendek cara mengelola bagi dinonton dengan baik dan seksama. Semoga kita akan kalian secara pendek. Oke, kemarin satu orang bacakan. Ayo. Berempati dengan orang lain mengajarkan kita memahami emosi dirinya dan orang lain. Belajar mengenali emosi, sumber stres, efek dan cara kontrolnya itu sangat baik untuk dibiasakan. Karena kemudian sisanya tinggal memahami diri sendiri atas kelebihan dan kekurangan diri masing-masing. Nah, tadi kan kalian sudah menonton cerita tentang cara mengelola emosi. Itu ada beberapa seorang SMP, yaitu yang bernama Faris. Keadaan keluarganya yang tidak memungkinkan dia untuk hidup
seperti siswa-siswa pada umumnya, ya. Dia ada berbakat melukis, orang tuanya baru meninggal, ayahnya, mamanya bekerja sampingan, terus dia harus juga bekerja untuk mendapatkan uang tambahan, ya. Sampai tadi ketika saya katakan di situ, bajunya robek, dia menjahitnya sendiri, mengambilnya sendiri, tapi teman-temannya selalu ada yang membantu dia, bahkan ada yang mempengaruhi cara yang negatif, yaitu tadi mengajak untuk rokok, ya. Nah, di sisi lain, tadi saya gambarkan tuh bagaimana emosi praktis dalam mengerjakan atau menjalani hidupnya, ya kan? Nah, di situ pun yang mengingatkan Faris itu apa? Siapa tadi? Ada ibunya, terus ada temannya. Siapa tadi? Ada temannya yang tinggal dengan neneknya. Ada. Nah, sekarang ibu akan tanyakan sama kalian apa yang akan terjadi ketika emosi tadi itu tidak dikontrol dengan baik. Emosi panis ataupun emosi doni. Bagaimana ketika tidak dikontrol dengan baik? Apa yang akan terjadi? Ya, bisa jadi apa? Ketika Faris tadi apa? Menyebutkan bahwa dia itu sedang marah, sedang menyebutkan tentang bermain dengan keluarganya. Gimana tadi? Karena yang tidak dia kontrol dengan baik. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Ya? Ya, bisa sholat. Ya, bisa apa? Menimbulkan masalah yang lebih besar. Karena saya yang tadi Pak, tidak mengontrol emosinya, bisa-bisa diajak dulu dimandi. Terus Dodi sebagai support siapa Faiz? Seandainya Dodi tidak sabar dengan cerita dari Faiz, serta Dodi pun juga merasa apa? Merasa apa Dodi? Merasa apa? Ya? Merasa apa? Kira-kira Dodi. Seandainya Dodi tidak menunjukkan bahwa Faiz bukan orang saja yang mengalami masalah, saya juga orang saya berpisah dan saya bukan bersama. Bagaimana? Apa yang akan terjadi? Ya? Tidak akan ada yang namanya masalah. Karena Dodi sabar menghadapi Faiz dan Faiz pun juga bisa mengelola emosinya dengan baik, bisa menahan amarahnya. Akhirnya apa? Teman-temannya sadar sendiri kan? Ketika dia dibully, ternyata teman-temannya tidak tahu bagaimana background keluarganya. Nanti dikasih informasi sama temannya baru mengerti. Seperti itu ya? Ya. Dan mudah-mudahan dari cerita tadi tidak ada lagi yang apa namanya yang melakukan proses pembulian, mau di dalam kelas, di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Untuk yang terakhir, ada yang terakhir, silakan boleh berdiri dulu. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Kita mungkin kita boleh ya.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.